Yang paling menarik, kenapa ini dimunculkan sebagai gambaran? Hei, bukan kamu aja yang diuji. Nabi Muhammad juga begitu. Begitu sakit, turunkan kisah Nabi Ayub. Bukan kamu aja yang sakit. Ini Ayub pernah sakit. Bukan kamu aja, sama kita juga begitu. Kurang apa lagi ya Allah aku? Kurang tenang. Kurang sabar. Sekarang kita masuk pada detailnya. Menikah. Sudah berumah tangga. Punya rumah, punya tangga, sudah lengkap semua. Yang belum ada keturunan. Anda bayangkan. Sebulan belum juga nampak. 2 bulan setelah pernikahan belum ada. 3 bulan belum nampak. Yang agak dahsyat, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belum juga muncul keterangan. Tanda-tanda belum ada, keturunan belum nampak. Perhatikan baik-baik. Yang paling menarik, ada yang sudah berumah tangga, itu bahkan puluhan tahun. Yang lebih dahsyat, suaminya, itu fisiknya sudah nampak letih. Masuk golongan ke-6 lah. Udah sepuh, udah kakek. Rambut memutih, fisik letih. Kakek dalam pengertian lemah, bukan punya cucu. Ya. Yang kedua, istrinya lebih dahsyat lagi. Maaf, divonis monofos dan mandul. Sudah lewat masa haidnya, gak mungkin punya keturunan secara klinis, dan juga mandul secara medis, gak mungkin punya anak. Anda bayangkan, jadi suami sudah tidak ideal, ya walaupun ini tidak memengaruhi keadaan dirinya. Kalau laki-laki kan tidak memiliki batas-batas, gak ada monopos bagi laki-laki. Walaupun dia sudah sepuh, tapi semangatnya seperti pemuda, ya kan? Perempuan tidak, lain, beda, ada masanya. Kenapa? Nah, yang paling menarik adalah saya mau bicara tentang yang istrinya. Secara medis, secara klinis ini mustahil. Silahkanlah dengan pendekatan apapun, mau pendekatan yang klasik sampai yang kontemporer, divonis secara medis sudah monopos dan mandul, gak akan mungkin punya keturunan. Yang mau saya katakan kepada Anda, tipikal yang seperti ini, yang disebutkan mustahil ini, saking tenangnya keadaan hatinya, tidak menghadirkan kegelisahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak pernah mengeluh, nggak pernah pasang status, silahkan. Nggak pernah menuliskan dalam dindingnya misalnya, enggak Allah, ternyata engkau kurang adil kepada aku nabi, aku dekat denganmu, aku sholat, aku mendekat zikir denganmu, tapi sampai sekarang belum juga engkau berikan keturunan. Tidak ada. Anda bayangkan, nabi dekat dengan Allah, ada jaminan surga, dijaga dari salah, sudah berumah tangga, belum dikasih keturunan, sampai sepuh dan tidak pernah mengeluh. Tenang hatinya. Jangan dikira Nabi itu nggak diuji. Bahkan ujiannya paling tinggi. Nabi berumah tangga, sudah sepuh, istri divonis monopos dan mandul oleh medis, nggak punya keturunan, nggak pernah mengeluh. Anda itu siapa? Nabi bukan, Rasul bukan. Silahkan cek. Surga belum ada jaminan. Hisab masih menegangkan, amalan berantakan. Baru rumah tangga, cuman baru sepekan, 2 pekan, 3 pekan, 4 bulan, belum ada tanda-tanda sudah mengeluh. Bikin status, tulis di media sosial, ya Allah, apa engkau belum ridho dengan rahimku? Kacau. Kurang apa lagi ya Allah aku? Kurang tenang, kurang sabar. Paham? Nah, yang paling menarik, kenapa ini dimunculkan sebagai gambaran? Hei, bukan kamu aja yang diuji. Nabi Muhammad juga begitu. Begitu sakit, turunkan kisah Nabi Ayub. Bukan kamu aja yang sakit, ini Ayub pernah sakit. Begitu beliau diuji, dilempari, ya, dilemparikan dengan batu di Taif. Bukan kamu saja yang dilempari, Ibrahim juga pernah dilempari, bahkan dibakar. Nabi Nuh juga dilempari, ancamannya ada. Bukan kamu aja, sama kita juga begitu. Kalau ada di antara Anda kemudian berumah tangga, belum nampak tanda-tanda keturunan, kata Allah, bukan kamu saja. Dulu ada juga yang begitu. Seorang nabi, bahkan statusnya nabi, kamu bukan nabi. Tapi dia mengamalkan satu amalan, ketika dia kerjakan, dia bermohon, saya kabulkan. Di ujung ayatnya Allah katakan, kamu lakukan hal yang sama, maka aku akan kabulkan seperti apa yang telah aku berikan kepada nabi itu. Namanya Zakaria. Kita mulai dengan Quran surah ketiga, dari Quran surah 19 dulu, ayat 3 sampai 15. Baru nanti ke surah 3. Tengah, tunggu, ambil pertengahan. Sudah? Baik.
Surah Maryam. Kalau kita bacakan dari awal lebih nampak lagi. Kaf ha ya ain sad. Dzikra rahmati abdahu Zakaria. Perhatikan kalimat yang menggunakan kata zikir. Di sini kata Allah, aku akan sebutkan, kisahkan rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya Zakaria. Bisa Allah langsung mengatakan dzikra rahmati Zakaria, tapi kenapa digunakan kalimat hamba? Perhatikan baik-baik. Di Quran itu ada petunjuk-petunjuk yang memberikan sebuah status. Status ada yang disebut dengan rasul. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Quran surah kedua ayat 151. Ada yang disebut dengan nabi. Ya, ada yang disebut dengan nabi. Ada yang disebut dengan abdun. Rasul, nabi, abdun. Rasul, nabi, abdun. Kalau dia disebutkan rasul, berarti spesifik. Kepada orang tertentu diberikan misi, risalah untuk berdakwah di sekitarannya. Ada umat. Kalau nabi berarti orangnya khusus dipilih oleh Allah dengan risalah untuk pribadinya dan orang terdekatnya saja. Tapi kalau statusnya abdun hamba, maka itu terbuka bagi semua kalangan, baik dia nabi, dia rasul ataupun yang bukan nabi dan rasul. Ingat rumus ini. Saya ulang ya. Kalau ada kalimat menggunakan kata rasul, maka kalimatnya hanya untuk kalangan rasul saja. Kalau kalimatnya menggunakan nabi, maka khusus untuk kalangan nabi saja. Tapi kalau kalimatnya menggunakan kata abdun, maka ini hukum diberikan oleh Allah bisa untuk rasul, untuk nabi, bahkan untuk yang selain nabi dan rasul. Perhatikan rumusnya. Ketika Allah menyebutkan kisah ke Nabi Zakaria, diawali dengan kalimat abdun, dzikra rahmati ya rabbik abdahu Zakaria. Di sini aku akan menyebutkan hikmah rahmat Rabbmu kepada seorang hamba namanya Zakaria. Seakan-akan Allah ingin memberikan pesan bahwa nih hamba ini namanya Zakaria, dia seorang nabi, tapi yang akan mengalami peristiwa ini bukan cuma Zakaria. Nanti akan ada lagi di masa depan. Mungkin dia bukan nabi, mungkin dia bukan rasul, akan mengalami peristiwa yang sama. Setelah berumah tangga, dia mengalami keadaan serupa. Tanda-tanda keturunan belum nampak dalam kehidupannya. Maka amalkan seperti amalan Zakaria ini, aku akan berikan seperti apa yang kau mohonkan. Paham maksudnya? Idnada rabbahu. Ketika beliau bermohon kepada Rabbnya, doanya. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'syu syaiba. Ya Allah, sungguh sampai dengan saat ini, fisikku, tulang-tulangku sudah mulai letih. Rambutku sudah memutih. Perhatikan doanya. Ini yang tadi saya sebutkan. Sudah sepuh, rambut memutih, fisik letih. Tapi yang paling hebat, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi sampai sekarang pun aku tidak putus berdoa memohon kepadamu. Tuh, lihat-lihat gambarannya. Dalam keadaan sedang masak, sudah menikah, sulit mendapatkan keturunan, fase kandungan belum tiba, tapi contoh pertama, jangan putus dalam berdoa. Adab pertama. Tidak putus berdoa. Awas, hati-hati. Ini kalau walaupun alhamdulillah, dokter memvonis misalnya, bidan mengatakan ini mustahil, ini nggak bisa. Udah, itu tanda dari Allah. Tinggalkan pendapat manusia, segera bermohon kepada Allah. Jangan putus asa. Kadang-kadang ada sebagian perempuannya sudah nggak bisa. Untuk apa berdoa lagi? Untuk apa ikhtiar lagi? Justru kata Quran terbalik. Semakin orang mengatakan mustahil, semakin tanda dekat dari Allah. Sudah, tinggalkan pendapat manusia, mendekat kepada Allah. Kalimat pertama, selalu jangan putus asa dalam bermohon. Tingkatkan doa, tingkatkan doa, tingkatkan doa.